Terima kasih. Sebelum masuk kembali ke ruang Zoom, silakan yang di Zoom siap-siap. Satu lagi pertanyaan dari YouTube. Shalom, saya mau bertanya, bolehkah kita terus memandang sesat saudara-saudara Katolik, mengingat sejak awal reformasi Protestan, terdapat banyak penyimpangan dalam gereja, sehingga sampai terjadi reformasi. Pak Muri ya, bisa memberikan penjelasan? Wah, ini pertanyaan berat ini di saya ya. Saya kalau Katolik memang selalu hati-hati. Karena Katolik ini dia doktrin dia terima, ya. Dia ajarkan. Lalu doktrin Divinitatum Christus dia ajarkan. Bahkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat juga diajarkan. Tetapi saya melihat ada dua problem di Katolik. Dua problem. Nah, problem yang pertama itu adalah bahwa Katolik ini dia masih mengatakan bahwa orang-orang suci mempunyai jasa, dan kalau kita berdoa kepada orang-orang suci, katakanlah terutama Maria ya itu ada sesuatu benefit untuk keselamatan kita. Jadi di sini Kristus bukanlah yang menjadi supreme ya, supremasi tunggal dalam hal menyelamatkan kita. Karena kita masih berdoa kepada Santo Agustinus ya, berdoa kepada Paulus, kepada Santo Petrus begitu. Ya, ini problem. Ini problem dan ini yang dilihat oleh para reformator Luther, Calvin, sehingga mengatakan itu bidat. Yang kedua, masalah tradisi gereja yang disandingkan dengan Alkitab. Ya. Sehingga Alkitab di dalam Gereja Katolik Roma itu tidak menjadi sesuatu otoritas yang mutlak yang memerintah iman, doktrin, dan kelakuan orang Kristen. Ya. Nah, dua problem ini sehingga bagi saya khusus untuk kedua hal ini saya katakan kebidatan. Tetapi untuk seluruh Katolik Roma, saya secara pribadi tidak mengatakan seluruh gereja Katolik Roma itu adalah bidat. Nah, ini catat baik-baik ya. Saya tidak mengatakan seluruh gereja Katolik Roma adalah bidat. Tapi khusus untuk dua hal ini, saya katakan bidat. Nah, ada juga yang tanya, ini terakhir ya, karena saya disuruh ringkas tadi. Wah, ini Pak Esra sudah masuk ya. Jadi gini. Udah masuk. Kalau saya ditanya, apakah seorang Katolik masuk surga atau tidak? Karena dia seorang Katolik. Saya selalu menjawab begini. Kalau seorang Katolik sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, secara pribadi, ya, tidak peduli ada tadi kebidatan-kebidatan yang saya bicarakan tadi, saya percaya dia selamat. Saya kenal seorang Katolik yang sangat baik, sering diskusi sama saya, kami berteman baik, bahkan saya anggap dia sebagai bapak saya. Dia dari imannya memang sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya kira dia masuk surga. Tapi kalau Katolik secara umum ya, yang berkanjang mungkin bagian yang berkanjang pada doa Maria, penglihat orang-orang suci dan lain sebagainya, bagi saya iman belum jelas ya. Kalau iman belum jelas, saya meragukan masuk surga atau tidak. Jadi case by case ya. Kita tidak bisa menjudge seluruh Katolik Roma sebagai bidat. Nah, itu posisi saya. Baik, terima kasih Pak Muri. Pak Esra tadi sudah ada ya. Selamat datang Pak. Oke, kita lanjut. Ada Bapak Yanto yang mau bertanya. Silakan Pak, sekali lagi maksimal 3 menit ya Pak. Beri pertanyaan yang jelas. Terima kasih, saya singkat saja. Kalau kita lihat fenomena yang ada kelihatannya ini ada pada kalangan elit, tapi kita tidak menyadari bahwa dalam jemaat kebanyakan orang, dan khususnya saya temukan
di kalangan-kalangan itu. Memahami Tritunggal itu, mereka mengatakan mereka Tritunggal, tetapi yang mereka pahami bagian atau Oneness Trinity. Di sini saya melihat bahwa ya di dalam pengajaran khususnya gereja-gereja yang punya akar dan itu. Nah, dan saya sebagai praktisi bukan sebagai pendidikan teologi ya, tetapi saya juga pemurid, ya saya katakan sebagai, saya sering menjumpai keluaran para vikaris, pemahaman tunggalnya itu Sabelian semua. Ini yang pertanyaan saya, standar pendidikan di soal sekolah teologi ini tidak ada standarnya ya. Kalau macam mereka dari kalangan Pantekosta saya memahami ya, karena mereka banyak kurang soal pendidikan di dalam teologi itu masih sangat rendah ya menurut saya secara pribadi. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak ini di dalam sebagai pimpinan universitas pasti kan punya perkumpulan para rektor itu. Apakah ini tidak pernah di sekolah-sekolah STT yang akar gerejanya itu adalah Trinitarian? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami persilakan untuk Pak Deki. Ya, saya kira untuk bahas-bahas begitu di kalangan para pimpinan mungkin tidak ada ya Pak Mangapul ya. Karena biasanya pertemuan itu hanya bahas tentang dirjen, dikti, politik dan lain sebagainya. Saya berapa kali mengajar di Departemen Agama, semua nggak jelas. Dan kalau tanya PGI juga, mungkin teologianya PGI juga ya gimana ya ngomongnya ya, susah diomongkan di Zoom ini. Ya, jadi serba salah ini. Makanya saya dikritik Pak Deki sama orang-orang. STT katanya. Loh, saya bilang, kalau sudah diurusin STT, saya diam. Jadi karena Bapak singgung ke saya, Pak, Bapak tahu kan, STT kita, mahasiswa tingkat terakhirnya, udah saya sebut ini kalau nggak salah kami selalu, di wisuda sama STT IKAT yang sangat terkenal itu, sudah ribuan alumni, akreditasinya B. Dan saya tanya sejak 3 tahun lalu sama Pak Jimmy Lumintang, ketuanya, sudah saya WA, sudah bicara, sudah surat, dan sudah dijawab juga. Mudah-mudahan Ibu Sartika mendengar ini, sekretaris saya. Dan sudah dijawab Pak Deki, Pak Muri. Tolong sabar Pak. Dan ini Ibu Marito ini tahu itu. Makanya dia bilang nama Neti Gule, kalau di Forlab kita masih ada di Trinity namanya. Maka saya bilang, kok bisa dia diwisuda di sana? Mungkin lebih bagus Ibu Marito menjelaskan kali ya. Karena Ibu Marito pegang Forlab waktu itu. Itu mungkin saya bisa kasih informasi ringkas sebentar Pak. Seharusnya tidak bisa tamat di sekolah lain. Karena sekarang untuk mengeluarkan ijazah, itu diperlukan apa yang disebut dengan PIN. Penomoran Ijazah Nasional. Dan itu hanya bisa keluar di Forlab dari sekolah yang nama anak itu ada di situ. Artinya kalau dia tamat di sekolah lain, ijazahnya itu pasti palsu. Karena dia tidak dapat PIN. Penomoran Ijazah Nasional. Dan setelah itu keluar, itu kan tahap akhirnya adalah sivil. Sistem verifikasi ijazah elektronik. Jadi untuk tahu apakah ijazah ini asli atau tidak, hanya butuh 5 menit, cek PIN-nya, kemudian ada websitenya tersendiri, namanya sivil, kita bisa tahu. Dan itu berarti kalau namanya masih di sekolah Bapak, dia tidak boleh tamat di sekolah lain.
Tidak boleh. Kecuali kalau namanya sudah keluar dari forlapnya Trinity Parapat. Karena sekarang sistem dikti itu sudah melarang orang untuk secara otomatis melarang orang untuk begitu. Ya, terima kasih. Ya, benar yang dikatakan Pak Deki. Karena dia tahu. Ya, Pak. Ya. Benar sekali yang dibilang Pak Deki, Pak. Jadi ketika mungkin di sana dia lulus, mungkin ijazahnya ya nggak pakai PIN. Dengan kata lain, ijazah ya. Ya, ijazahnya tidak sah. Mereka yang tahu. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Esra sudah datang. Kita beralih ke pertanyaan. Selamat datang Pak Esra. Diberikan kesempatan sama Pak Esra bisa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak Esra. Ya, ini saya baru bergabung, jadi belum tahu ini pembicaraan sampai. Silakan, mungkin mau ada yang bertanya atau apa? Ya, sudah sampai tablolong, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan silakan diserahkan ke Pak Esra, terserah moderator. Ya, itu rencana saya, Pak, karena udah lihat muka Pak Esra yang gitu semangat kan. Pak Esra aja tadi sebentar. Yang sudah dirindukan teman-teman yang sudah buka YouTube, Bapak mengapa? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, di mana orang yang menerima ajaran bidat berlaku lebih baik di dalam masyarakat atau malah terlihat lebih rohani di dalam iman. Bagaimana tanggapan Bapak? Suaranya agak putus, mohon. Oh, baik, saya ulang ya, Pak ya. Bagaimana menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, di mana orang yang menerima ajaran dari bidat berlaku lebih baik di dalam masyarakat, maka malahan terlihat lebih rohani di dalam iman, mungkin dibandingkan dengan orang yang mengatakan tidak bidat, begitu Pak. Bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, jadi begini, kita memang melihat bahwa kalau kita bicara bidat atau ajaran, maka itu tidak berasal dari itu. Iblis itu adalah teman sendiri. Kalau kita mempunyai Yesus yang asli, maka setan bisa bikin Yesus yang lain. Ada Injil yang lain. Ada roh yang asli, diberikan roh yang lain. Itu sumbernya dari iblis. Dan kita bisa lihat juga bahwa firman Tuhan berkata bahwa iblis bisa menyamar sebagai Tuhan, dan karenanya bukan hal yang ganjil kalau pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Berarti memang para guru palsu yang menyebarkan ajaran itu pasti dari setan. Nah, kalau begitu maka pengikut ajaran bidat itu pasti dari setan. Sehingga kalau memang dari setan, saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar baik dalam kacamata. Dalam sudut pandang kita bisa. Kalau kita misalnya ya melihat di Matius 7. Ya. Di dalam ayat 15 jelas dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Ini konteksnya nabi palsu. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-21 dikatakan 22, pada hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, mengikutan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Ini nabi bikin mujizat luar biasa. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Yesus tidak bilang, aku kenal kamu dulu. Aku tidak pernah. Lalu selanjutnya dia bilang, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Nah, jadi mereka itu pembuat kejahatan. Tapi yang
seringkali orang bisa bedakan bahwa para bidat itu bisa pura-pura saleh. Ya, tapi Yesus mengatakan bahwa mereka pembuat kejahatan. Nah, kejahatan mereka itu terselubung. Mereka tidak mengajar harus membunuh atau memperkosa atau berzina, tidak. Tapi biasanya adalah kejahatan mereka kejahatan terselubung. Khusus untuk para guru palsu. Kejahatan terselubung dalam perjanjian lama dan sampai perjanjian baru. Salah satu biasanya adalah masalah duit. Ya, masalah duit, mereka ujung-ujungnya adalah duit. Nah, tapi dalam hal ini menurut saya kita tidak boleh menilai berdasarkan penampilan. Sekarang saya mau, ini ada dua cerita yang harus kita pertimbangkan. Ada orang penganut bidat, hidupnya baik, ya. Tapi ada orang yang ajarannya benar, tapi hidupnya jelek, etikanya buruk. Idealnya adalah orang tapi dan harusnya hidupnya baik, itu idealnya. Tapi kalau tidak capai ideal, sekarang saudara pilih mana? Ajarannya sesat, hidupnya baik, atau ajarannya baik, tapi hidupnya baik. Nah, saya mau kasih tunjuk Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ini dikatakan begini, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Ini mungkin kalau bilang malaikat itu mungkin suci ini ya. Tapi seandainya dia bisa berikan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi sekalipun dia bisa hidup dalam tanda petik hidup suci, tapi ajarannya Injil yang berbeda, terkutuk. Tapi sebaliknya bagaimana dengan pengajar benar tapi hidupnya jelek? Matius pasal 23 ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi di sini kita bisa lihat kalau orangnya hidup saleh tapi ajarannya sesat, terkutuk. Tapi kalau orang yang ajarannya benar tapi hidupnya jelek, masih bisa didengarkan. Ikuti yang mereka ajarkan, tapi tidak ikuti mereka perbuatan. Dengan kata lain, kalau seandainya kondisi ideal tidak tercapai, masih jauh lebih baik ya seorang yang mengajar walaupun hidupnya atau etikanya buruk, ketimbang dia tampil saleh tapi ajarannya menyesatkan. Jadi kebanyakan orang Kristen hanya mau melihat etika, tapi tidak mau lihat pengajaran. Ini salah besar. Ya. Jadi kalau saya tidak mau terpengaruh dengan masalah penampilan etika lahiriah, tapi lebih melihat ajarannya seperti apa. Nah, ini seharusnya menjadi dasar bagi kita. Hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar benar. Ya, saya, Pak Murid, Pak Deki, kami mengajar benar, tapi bisa juga kami punya kelemahan-kelemahan. Ya, tapi itu masih jauh bisa didengarkan daripada mereka yang kelihatan saleh tapi ajarannya menyesatkan. Ya. Terima kasih Pak Esra. Kita masuk ke ruang Zoom saat ini. Ada Pak David Panzonen mau bertanya. Sebelumnya saya ingatkan kembali maksimal 3 menit untuk bertanya dan ditujukan kepada satu orang narasumber. Kami silakan Pak David. Ya, salam. Saya ingin bertanya, gimana caranya? Pak, mohon kameranya dibuka. Ya. Saya lagi di luar, lagi di jalan. Oke, baik. Ya, cuman singkat. Bagaimana caranya kita mendeteksi dengan ajaran sesat yang selama ini digaungkan di dalam kekristenan, seperti Oneness, terus Triteos, bahkan Unitarian. Karena saya pribadi ya jujur itu agak kasihan gitu loh dengan Kristen-Kristen awam. Pada awalnya itu dia itu kan masih belum tahu doktrin yang seperti ini
bagaimana gitu loh. Kan selama ini kan mereka masih mikirnya itu di dalam Kristus itu sudah selamat gitu loh. Nah, tapi orang kekristenan yang awam itu masih belum mampu mengerti apa sih doktrin Trinitas itu gitu. Mohon penjelasannya supaya saudara-saudara kita yang awam bisa memahami apa doktrin Trinitas beserta mendeteksi ajaran-ajaran sesat. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Sebenarnya tentang Tritunggal sudah ada ya di YouTube Bapak Mangapul Sagala jika mau belajar. Tapi mungkin saat ini Bapak Mangapul bisa memberikan penjelasan singkat tentang Tritunggal seperti yang ditanyakan oleh Pak David. Pertanyaan Pak David sebenarnya adalah bagaimana cara mengetahui kesesatan kan? Nah ini saya angkat ini kembali Efesus pasal 4 ini ya ditulis sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh. Nah ini dia. Itu sebabnya perlu pengajaran. Itu kita bahas minggu lalu. Pak Esra mengingatkan jangan hanya memberikan yang praktis-praktis, tentu praktis perlu. Tapi ajarkan juga pengajaran yang baik. Nah, setelah dewasa penuh seperti apa? Dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, ini anak-anak. Jadi kalau dikatakan Bapak tadi, Pak David, kasihan, ya memang begitu. Anak-anak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, manusia dalam kelicikan. Nah perhatikan nih. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, tapi ayat 15. Dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran. Ya, tapi dalam kasih. Jadi jangan hanya benar tanpa kasih. Nanti konfrontasi. Tapi juga jangan hanya kasih tanpa kebenaran. Nanti kompromi. Nah kalau dikatakan bagaimana sebenarnya Tritunggal. Ya sudah jelas kok. Tadi kan sudah dikatakan Pak Muri. Tidak ada yang baru. Tritunggal itu abad pertama sudah jelas. Lalu sesudah Rasuli sudah jelas. Dan perjuangan para Rasul itu mengajar turun ke bapak-bapak gereja. Nah bapak gereja, tadi kan saya menyinggung mengapa ada konsili-konsili. Ada konsili Nisea, ada konsili Efesus, ada konsili Kalsedon. Itu mau membereskan isu kristologi. Nah kalau kristologi sudah jelas Allah, muncullah pemikiran. Kalau begitu ada dua Allah. Maka muncullah kemudian Allah Tritunggal. Itu pun muncul juga bidat-bidat di situ. Jadi yang bukan Allah Tritunggal apa? Sabelianisme. Yaitu 3 tapi 1 pribadi. Arianisme. Yaitu Yesus dicipta. Nanti Makedonianisme. Yaitu Roh Kudus dicipta. Nah itu semua berulang sekarang. Nah setelah dikonsili demi konsili diakhiri. Demi konsili. Apakah Yesus Tuhan? Ya, konsilinya jelas. Apakah Tritunggal 3 oknum tapi dalam satu echad kesatuan? Ya. Makanya Tuhan Paulus dalam surat-suratnya seringkali tidak menjadikan Bapa dan Yesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jelas, oknumnya beda. Nanti dalam Matius 28 ada dibaptis dalam nama Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi jangan dikatakan yaitu Yesus Kristus. Mohon maaf.
ini nggak ngerti pengajaran. Nah, tapi apa boleh buat? Pendeta-pendeta yang laku itu, kita udah bahas minggu lalu, memang tak kalah jauh. Kita hanya tahu Alkitab. Nah, tapi kalau marketingnya sudah pinter, sebelumnya dia di dunia sekuler, dia udah pinter dia. Saya pernah dengar para pendeta yang berasal dari bisnismen berkata apa? Dalam tempo 3 tahun, break even point. Kita bikin begini, kita undang orang ini, kita undang orang ini, kita undang artis ini. Akibatnya banyak. Yang beginian kita nggak pernah ajarkan kalian, Ibu Marito, Pak Salomo, nggak pernah. Nah, jadi makanya dikatakan tadi, banyak pendeta-pendeta tidak belajar teologi dengan baik, dengan tulus mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Nah, sebenarnya Rasul Yakobus melarang. Gak boleh banyak jadi pengajar. Yudas melarang juga tersesat. Paulus juga. Itu yang kita bahas tadi. Jadi kembali di sini adalah, kalau dikatakan Pak David, bagaimana itu bingung? Ya memang bingung. Makanya kita doakan, mohon didoakan supaya webinar kita ini tidak membuat Bapak Ibu bingung. Bagaimana supaya enggak bingung? Dengar kami yang sudah belajar Yesus sungguh-sungguh. Kedua, kami percaya Alkitab sungguh-sungguh. Ketiga, kami percaya pentingnya moralitas. 1 Timotius 4:16. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Saya menjunjung tinggi kedua hal ini. Tidak boleh ada seorang pun memandang salah satu rendah. Yang penting moralnya bagus, doktrin nggak penting. No, itu bukan pengajaran Alkitab. 1 Timotius 4 berkata, jadilah teladan dalam kata, kelakuan, kasih, kesucian. Jangan jadi batu sandungan. Tapi nggak boleh cuma teladannya bagus, ajarannya nggak benar. Juga Alkitab melarang. Nah, jadi sekali lagi kita doakan di channel ini Bapak Ibu yang datang percaya kepada kami. Nah, kalau Bapak Ibu lebih percaya kepada yang lain, kami mau ngomong apa lagi? Sama seperti Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Kami hanya bisa berseru-seru. Siapa yang mau mendengar? Jadi ini sudah malam kedua ini kita mengadakan webinar ini. Mudah-mudahan terus berkelanjutan. Ya, nanti teolog Injili yang percaya Alkitab sungguh-sungguh dan mau menghidupinya, silakan gabung dengan kita. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Sebelum masuk Zoom, kita kembali lagi ke pertanyaan dari YouTube. Tadi saya melihat ada banyak komentar yang mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan doktrin. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya yang mengatakan, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang saat ini apatis terhadap ajaran doktrin? Karena mereka menganggap pengajar seperti Pak Murawali dan Esra terlalu keras dan sombong. Nah, saya minta Pak Esra memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Yang bilang bahwa Yesus tidak memberikan doktrin itu. Iya, itu pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Baca Alkitabnya tuh belum selesai itu ya. Yesus itu mengajar dalam pengajaran. Bahkan kalau kita cari kata berkhotbah saja dibanding dengan kata mengajar, itu sangat tidak lebih dari 3 kali mungkin dikatakan Yesus berkhotbah. Tapi kalau Yesus mengajar itu begitu berlimpah-limpah. Jadi kalau Yesus mengajar, dia tidak mengajar doktrin, mengajar apa? Dia memang mengajar hal praktis. Saya kira misalnya saja, dia bicara soal pada waktu menghadapi orang Saduki misalnya, dia bicara soal kebangkitan. Ya, dia menggunakan ayat-ayat perjanjian lama tentang
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub untuk meneguhkan doktrin tentang kebangkitan orang mati. Pada waktu dia mengatakan bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, dia bicara soal doktrin penebusan, tentang konsep penebusan. Lalu bagaimana dikatakan Yesus itu tidak mengajar? Nah, makanya saya bilang itu pasti belum baca Alkitab sampai selesai, ya. Lalu kalau dibilang bahwa apa pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana menghadapi orang-orang yang apatis terhadap ajaran doktrin dan malah menganggap pengajar seperti Pak Murawali dan Pak Esra terlalu keras dan sombong? Sekarang gini ya, kalau kita melihat, memang penyesatan itu bisa terjadi dalam hal-hal praktis. Dalam hal-hal praktis, tetapi harus ingat bahwa penyesatan itu paling banyak datang itu dalam urusan ajaran atau doktrin. Kalau kita misalnya lihat 2 Petrus 2 ya, saya bisa diizinkan untuk share screen. Bapak ya. Host, Pak Sagala. Ya, bisa itu. Pak Esranya belum host. Bapak kan co-host, bisa dong? Belum bisa share. Oke, berarti kembali tadi ya, silakan. Ya, saya kasih misalnya ayat-ayat ini. Ini menunjukkan bahwa itu penyesatan itu dalam hal ajaran. 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat dan membinasakan. Jadi yang sesat itu urusan pengajaran. Lalu di dalam Kisah 20 ayat 29-30 itu bahkan di antara kamu sendiri orang dengan ajaran palsu. Yang palsu apanya? Ajarannya. Titus 1 ayat 11, ya, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga yang mengajarkan yang tidak. Yang tidak itu apa? Itu ajaran. Ya, di 2 Timotius 2 ayat 17-18 itu di antara mereka Hymenaeus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita sudah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian banyak orang. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di Alkitab memang penyesatan bisa ada dalam bentuk praktis. Tapi biasanya penyesatan itu lebih banyak dalam bidang doktrin. Jadi kalau saudara tidak peduli doktrin, sebenarnya saudara pindah agama itu tidak apa-apalah. Ya. Karena apa? Tidak ada pengaruhnya. Karena kalau mau omong moral atau etika atau praktis, perbedaan kita dengan agama lain itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya. Ingat bahwa Kristen itu berbeda dengan agama-agama lain. Ya. Sebenarnya doktrin itu membedakan kita dengan agama lain. Kedua, doktrin itu membedakan kita dengan bidat-bidat. Kalau hanya mau omong moral, etika, banyak orang Kristen mungkin kalah etikanya dari orang saksi Yehova atau orang Advent dan lain sebagainya. Ya, karena misalnya ya kita bisa apa ya masih minum kopi, ada banyak juga yang merokok, tapi ada aliran-aliran tertentu yang ngopi tidak, merokok tidak dan sebagainya. Tapi perbedaan itu ada pada ajaran. Jadi kalau diajar bahwa ajaran tidak penting, ya saudara pindah agama juga tidak penting. Karena justru pada ajaran lah perbedaan utama antara Kristen dan agama lain dan Kristen dan bidat-bidat itu pada ajaran. Ya, jadi gereja yang tidak menekan ajaran, ya inilah menjadi tidak jelas ini gereja dan sangat mudah disesatkan. Ya, saya agak terganggu ya. Saya ngomong ini suara saya menjadi double 2 kali nih. Saya tidak tahu errornya di mana. Ya. Baik Pak, terima kasih. Pak Muri mungkin bisa menambahi bagaimana sih menghadapi orang-orang yang terhadap doktrin. Mik Bapak belum hidup, Pak. Ya, Pak Muri. Ya, saya kira apa yang dikatakan jelas ya. Apa yang saya ini Kristen itu berdiri di atas ajaran Alkitab.
kalau Katolik Roma Petrus bukan meninggal. Tapi kita Kristen terutama mengatakan gereja berdiri atas pengakuan Petrus. Nah, pengakuan Petrus akan kemesalahan Kristus adalah dogma, doktrin yang harus dipertahankan begitu. Jadi Anda membuang orang Kristen, doktrin Kristen, terutama yang fundamental itu, lalu kemudian kita dengan ajaran jadi orang Kristen harus dan tetangga bagi-bagi supermi, kamu sama suami begitu, semua motivator itu bicara itu, semua agama lain bicara itu. Islam misalnya harus berbuat baik, kamu harus beramal supaya selamat. Hanya Kristen yang mengatakan perbuatan baik itu nol, nihil. Hanya percaya kepada Yesus Kristus engkau selamat. Maka di atas Kristus, di atas firman-Nya, di atas doktrin yang ditetapkan Kristus, kita baca dalam Alkitab. Inilah utama dan fundamental dari iman dan iman. Maka gini, agama lain agama baik. Bagaimana supaya bahagia? Iman Kristen yang percaya Kristus engkau hidup, tidak percaya Kristus engkau. Dan salah satu seruan Kristus apa? Aku adalah jalan, jadi bicara masalah hidup dan mati. Anda membuang semua ajaran tentang hidup dan mati. Anda bukan Kristen. Maka kata Pak Esra tadi, Islam lebih bagus. Jadi Hindu, ya supaya kelihatan lebih apa ya, lebih bagus. Ya sekiranya itu saja teman. Baik, terima kasih Pak Muri. Kita buka pertanyaan dari ruang Zoom. Pak Samuel, apakah masih di sini? Nah, Ya, saya kembali maksimal 3 menit. Tolong ditujukan kepada satu narasumber. Oke, pertama-tama saya sangat berterima kasih sekali buat itu mengasihi kekristenan dan rindu untuk kekristenan Indonesia tidak jatuh ke dalam setan, ya, gratis, seru beserta segala. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Muriwali ya, tadi singkat mendengar beliau bahwa Katolik sama asalkan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka juga bisa selamat gitu. Mungkin nanti teolog yang lain juga bisa pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Muri, silakan Pak. Saya tapi kalau suaranya putus. Tapi ini kan terakhir saya Pak ya. Apapun terakhir saya mungkin undur dulu. Oh begitu. Karena ya mau. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Anggap ini terakhir. Jadi kelihatannya Katolik ya. Begini tadi. Katolik
sisi Allah selamat atau mengakui Yesus adalah selamat. Cuma tadi saya bingung, memang samping yang semacam itu, mereka juga mengandalkan jasa, terutama misalnya, makanya ada doa harapkan jasa orang suci untuk diberikan. Nah, menjadi termasuk dalam keselamatan. Tapi saya katakan, seorang Katolik yang Tuhan Yesus selamatnya secara samping kelemahan reformasi anggap sebagai bidat, menyembah orang suci itu bidat. Itu saya pikir itu sungguh-sungguh selamatnya tetap selamat. Tidak mengatakan ya Katolik dengan posisi seperti itu pasti maka case by case ya. Bahkan sebetulnya dalam semua orang mungkin saja di gereja itu ada di antara gandum. Yang paling menurut saya adalah siapa yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, lalu yang lain itu karena pengetahuannya kurang, pengajaran atau diindoktrinasi secara salah oleh gereja, itu Tuhan kalah semua menurut saya. Bahkan seorang Sabelian yang percaya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus adalah Yesus, dia sungguh-sungguh mengapa dia percaya Yesus? Kurang pengetahuan, pendidikan teologi dan gereja. Tetapi kalau kelas pengajar, saya tegas, sudah kelas pengajar, ditahu ulang oleh Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus bukan Bapa, tapi ngotot, diberitahu ngotot, arti dia memang ya secara sadar menolak Tritunggal, menolak Bapa. Itu sebetulnya adalah Sang Logos, bukan Bapa. Logos yang beriman. Maka saya percaya dia sedang mengajar. Dia percaya dia tidak selamat. Dia tidak selamat. Saya bicara. Baik, terima kasih Pak Muri. Terima kasih Pak sudah bergabung. Pak, lain kali kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak Pak, cepat sembuh. Baik, dari tadi ada Pak Albert Mangkuk yang mau bertanya. Apakah Bapak Albert masih di sini? Iya, Bu. Silakan Pak bertanya, maksimal 3 menit. Ya, makasih Bu. Terima kasih tadi para pembicara sudah, suara saya dobolin Bu ya. Tadi sudah berbicara tentang beberapa oknum bidat yang mengajarkan ajaran yang sesat. Tapi kali ini saya ingin agar kita fokus pada bagaimana kita menghadapi mereka. Tadi Pak Deki sudah sedikit singgung tentang apologet dan apologetika. Dan saya ingin menyoal tentang aktivitas para apologet ini. Kalau saya nilai selama ini, para apologet ini masih bersifat bertahan mereka. Jadi mereka menunggu diserang dulu, lalu jawab. Serang, jawab, serang, jawab. Dari pihak muslim misalnya menyerang kita, lalu kita balas, menjawab argumentasi mereka, atau menyerang balik. Tapi kebanyakan hanya bertahan saja kita ini. Nah, saya ingin tanya apakah
teknik apologetika seperti itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelaan iman Kristen kita? Ataukah kita bisa maju selangkah lagi dengan menerapkan apologetika yang ofensif, misalnya, yang menyerang posisi mereka juga? Jadi kita jangan tunggu diserang dulu, kita harus serang mereka. Nah, apakah Alkitab merestui metode semacam ini? Jadi jangan hanya bersifat defensif, kita harus ofensif juga. Nah, ini ada menarik, ada beberapa pembicara, ada yang di posisi presuposisi. Tadi ada Pak Muriwali, cuman beliau sudah keluar. Dan saya melihat Pak Esra ini seorang evidence kayaknya. Lalu Pak Deki juga evidence yang kadangkala juga masuk ke presuposisi. Nah, apakah aliran-aliran apologetika ini merestui apologetika yang bersifat defensif dan ofensif atau tidak? Dan bagaimana kitab suci membicarakan hal ini? Makasih, Bu. Ya, kami persilakan Pak Esra. Mic-nya, Pak. Siapa yang jawab? Bapak, Pak. Ya, aduh, sorry ya, saya terganggu sekali. Suaranya kok jadi double. Saya juga begitu dari tadi. Dengar suara sendiri. Ya. Ya. Kalau kita bicara apologetik, ada apologetik yang sifatnya memang defensif. John Frame itu mengatakan bahwa ada 3 macam aspek dalam apologetika. Pertama itu adalah apologetika sebagai pembuktian. Ya. Lalu kedua itu ada apologetika sebagai pembelaan, dan yang ketiga apologetika sebagai penyerangan. Nah, jadi memang saya sendiri setuju bahwa apologetika bukan hanya sekedar urusan bertahan, tetapi juga bahkan menyerang. Ketika ada serangan terhadap iman Kristen, maka apologetika bersifat pembelaan di sana. Tetapi ingat juga bahwa Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Dan ada banyak kepercayaan yang ada di luar kekristenan yang kita tahu bahwa itu jalan yang menuju maut, tapi dikira itu lurus. Nah, maka kekristenan menurut saya atau adalah bagian dalam apologetika juga untuk menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang tidak benar atau jalan yang menyesatkan. Nah, saya tunjukkan satu ayat ya. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5 dia bilang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Jadi kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu yang dibangun untuk keangkuhan manusia yang untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa memang ada pemikiran-pemikiran non-Kristen yang oleh Alkitab itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 18, ya, dan juga ayat-ayat yang lain. Dan fungsi dari apologetik menyatakan kebodohan itu apa adanya. Nah, karena itulah maka saya setuju bahwa apologetik itu bisa ofensif. Nah, hanya saja kita kalau menurut saya di sini harus dibedakan karena apologetika itu kan bersifat eksternal, internal juga. Eksternal itu melawan atau berhadapan dengan agama-agama non-Kristen. Tapi internal itu justru menghadapi bidang-bidang di dalam. Nah, saya setuju bahwa apologetika ofensif itu berlaku untuk yang internal maupun yang eksternal. Tapi kalau saya melihat
konteks Indonesia, sukar bagi kita untuk melakukan apologetik ofensif itu kepada di luar atau eksternal di luar Kristen. Kalau kita melihat misalnya Kristen yang dengan bebas menyerang, dia sangat ofensif. Tapi ya mungkin karena dia berasal dari daerah di mana mungkin dia sedikit aman. Tapi kita di sini yang sedikit penistaan agama, penodaan agama, ya jangankan kita menyerang, kita mengambil inisiatif menyerang. Kita hanya membalikkan serangan saja. Itu sudah repot itu. Saya belakangan ini lagi main TikTok, ya, yang hanya 1-3 menit, tapi saya membuat apologetika hanya untuk bicara soal serangan mereka. Saya jawab, tapi saya serang balik. Misalnya mereka ngomong bahwa kenapa Yesus mati? Ya, kenapa Yesus mati pakai kain kafan, tapi kalian tidak ikut, tapi ikut masuk peti? Saya bilang, kenapa kita harus ikut Yesus? Apakah kita harus ikut pengikut? Kalau begitu, mengapa kau tidak ikut nabimu saja? Kawin lebih dari 10 orang. Apakah kamu ikut? Saya hanya balik. Itu bukan saya berinisiatif menyerang. Saya hanya menunjukkan bahwa dengan serangan yang sama, itu menghantam kembali kepalamu sendiri. Nah, tapi gara-gara itu, waduh, mungkin banyak yang report. TikTok saya sudah diblokir. Ya. Nah, belum lagi kalau dibawa, yang lain sudah beri peringatan. Hati-hati Pak, itu bisa dianggap penistaan agama dan sebagainya. Jadi, sebenarnya secara alkitabiah, ofensif oke. Tapi karena konteks Indonesia itu membuat kita menjadi sulit. Tapi untuk apologetika internal, menghadapi bidat-bidat, saya setuju, ofensif. Ya. Karena itulah, kita bukan hanya misalnya, ya Yosua Teu serang lalu kita tinggal nanggapi, tapi kalau perlu kita serang balik. Ya. Menunjukkan kebodohan itu di mana, kesesatannya di mana, penyimpangan-penyimpangannya di mana. Ya. Jadi saya setuju, tapi hanya dalam konteks Indonesia saya hanya pakai untuk internal, tapi tidak eksternal melawan agama lain. Gitu Pak. Oke, baik Pak. Ada satu orang lagi mau bertanya, Bapak Hanggoro. Kami persilakan Pak Hanggoro, tolong hidupkan mic-nya dan 3 menit maksimal. Terima kasih Bu. Selamat malam Bapak-Bapak dan salam sejahtera. Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kami mengikuti jalannya Zoom pada malam hari ini. Kami bisa mengambil 3 bagian yang menjadi kegelisahan para pendengar yang pada saat ini kami membaca di chatnya. Yang pertama adalah bagaimana mengenali ajaran sesat dengan mudah. Ini dari Pak Christopher Utauruk, Bapak Ibu. Dan yang kedua, bagaimana mengajarkan dengan mudah Tritunggal dari Pak Andi. Dan kami ingin menambahkan, Pak, yaitu bagaimana kita bisa memenangkan perang wacana dengan ajaran sesat ini. Dari Bapak Pengabul segala kami memperoleh informasi bahwa mereka yang mempunyai latar belakang bisnis mampu menghitung break-even point. Tentu mereka mempunyai hitungan-hitungan ekonomi di belakangnya ya Pak. Dan memang begitu Bapak-Bapak, banyak sekarang bahwa gereja yang menggunakan atau membuat produk-produk teologi, kemudian memasarkannya secara modern, dan itulah yang kemudian memenangkan wacana. Dan kita tahu Bapak Ibu, ajaran kita, ajaran yang benar, ajaran yang sehat, yang harus diperjuangkan, maka bagaimana memenangkan perang wacana ini mestinya menjadi suatu prioritas bagi kita. Tentu saja dengan berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang juga bisa bersaing dan kita pasarkan juga dengan secara modern, sehingga kita bisa wacana itu bisa kita menangkan. Contohnya saja Bapak Ibu, kalau saya mengulangi pengajaran dari Bapak Deki, yang muncul iklan-iklan sekarang sudah bermacam-macam Bapak Ibu. Iklan yang muncul pertama Quran untuk semua orang. Nah, ini dari pihak-pihak yang lain sudah mulai masuk ke dalam penggunaan pemasaran modern Bapak Ibu. Dan apakah memungkinkan, dan saya sangat menghargai, menghormati dari Pak Deki yang sudah membangun komunitas Iman Rasuli yang barangkali ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi lebih
kekuatan dan syukur-syukur bisa menghasilkan produk-produk yang mampu untuk memenangkan perang wacana dalam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu tambahan kami pada malam hari ini. Demikian dan selamat malam. Shalom. Ya, saya persilakan Pak Eki untuk menanggapi ya pertanyaan dari Pak Anggoro. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Isra. Selamat malam. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya juga terganggu sekali. Saya dengar suara saya sendiri dari tadi. Ini kenapa ya? Nah, bagaimana mengenali ajaran sesat? Tidak ada jalan pintas. Orang harus kenal isi Alkitab secara baik. Sebab kekristenan sepanjang sejarah dilindungi oleh dua prinsip penting. Pertama, prinsip sola scriptura. Alkitab adalah firman Tuhan. Norma-norma, patokan paling mutlak untuk kehidupan dan iman. Itu yang pertama. Tapi tidak hanya cukup itu. Karena para saksi Yehova juga percaya Alkitab firman Tuhan. Oneness Pentakostalisme juga percaya Alkitab firman Tuhan. Arianisme juga percaya Alkitab firman Tuhan. Prinsip yang kedua adalah tota scriptura. The totality, totalitas ajaran kitab suci. Nah, untuk punya pengetahuan, pemahaman tentang totalitas ajaran kitab suci, itu pengetahuan itu tidak turun dari langit lalu dicantolkan ke dalam otak kita. Itulah sebabnya jangan jadi orang Kristen yang pemalas. Dan jangan juga mau membuka telinga kepada para hamba Tuhan yang mau khotbah-khotbah praktis. Saudara-saudara, di tangan saya sekarang ini ada satu buku ditulis oleh Dr. Edward Dalcor. Dia ahli Oneness Pentecostalism. A Definitive Look at Oneness Theology. Di halaman 5 dari buku ini dia bilang begini. 100 tahun terakhir dari kekristenan ditandai dengan fenomena buta Alkitab dan buta teologi yang terus meningkat. Dan lahirnya Oneness Pentecostalism adalah harga yang harus dibayar kekristenan karena buta Alkitab dan buta teologi. Kekristenan yang mayoritas sekarang di Indonesia, saudara-saudara yang Injili, yang Reform, yang Lutheran, yang konservatif, saudara tidak tahu. Mayoritas jemaat saudara itu Oneness. Praktikal, minimal dia praktisi Oneness. Karena disuruh ngajarin doktrin Tritunggal, yang dia ajarin adalah sama seperti saya, di rumah seorang suami, di sekolah sebagai dosen, kemudian sebagai seorang ayah. Satu orang 3 peran yang berbeda. Itu Oneness. Jadi kita harus hati-hati dengan semua tawaran untuk jalan pintas. Saya bahkan tidak suka dengan pertanyaan seperti ini. Karena mengasumsikan jalan yang gampang dan jalan yang pintas. Seakan-akan kita bisa menghindari kesulitan untuk ngerti tentang Alkitab. Jadi tidak ada jalan pintas. Kenali ajaran total dari kitab suci. Dan itu sebenarnya peran dari para pengajar, peran dari para hamba Tuhan, para dosen, para teolog. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Bagaimana mengajarkan secara sederhana ajaran, kalau ini tanya tentang doktrin Tritunggal. Pertanyaan ini terdengar di telinga saya seperti bagaimana kita menyederhanakan Tuhan. Jadi ya minta hikmat. Yang penting saudara punya konsep yang benar dulu tentang Tuhan. Lalu minta hikmat. Pikirkan cara yang cocok untuk audiens yang saudara hadapi. Dan Tuhan akan pimpin itu. Nah, masalahnya adalah orang tidak mau belajar, tapi mau mengajar. Itu masalahnya. Dan di dalam satu sesi saya terdahulu dengan Reform Bible Study, saya quote dari Dr. Sharon Finney, dan dia mengatakan banyak Christian leader yang tidak diperlengkapi secara baik, secara akademik, tapi mau mengajar, akhirnya mereka secara berbahaya trying to teach others, mencoba mengajari orang lain, ketika mereka sendiri tidak well versed, tidak mengenal ajaran kitab suci secara baik.
Kemudian bagaimana memenangkan perang wacana. Jangan menjadi silent majority. Saudara tahu doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang diamini di dalam gereja Katolik, gereja Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani, kemudian Ortodoks Rusia, gereja-gereja Protestan. Dan itu sesuatu yang amazing loh. Sesuatu yang amazing. Jadi jangan menjadi silent majority. Jangan biarkan para Oneness Pentecostalism jauh lebih banyak ngoceh di YouTube ketimbang saudara ngajarin doktrin Tritunggal. Jangan hanya mengasumsikan doktrin Tritunggal di dalam mengajar. Kasih tahu doktrin Tritunggal itu apa. Sebab apa? Sebab mengajarkan doktrin Allah yang benar terus-menerus adalah ketaatan kepada kitab suci. Ajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anakmu. Pada waktu di padang, pada waktu di jalan, dan seterusnya. Itu sema Yahudi diikuti dengan perintah itu. Dan apa? Dalam era keterbukaan informasi dan kecanggihan teknologi sekarang, saudara yang teolog, saudara yang dosen, saudara yang pendeta, pengajar, saudara lagi sibuk baca buku, jemaatmu sedang jajan doktrin sesat dari Paul Jack, dari Joshua Deo, dari Fatima Sadia, dari Rina Solihin. Itu sebabnya saya katakan, doktrin Tritunggal bukan hanya harus diajarkan, tapi terus-menerus diajarkan. Terus-menerus diajarkan. Dan kita butuh lebih banyak lagi teolog yang handal di Indonesia, maju ke YouTube, bikin channel, dan mengajar publik. Saudara tulis buku begini, yang baca berapa orang? Paling banyak 100 orang. Tapi saudara bikin channel YouTube, yang nonton saudara mengajar berapa orang? Puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Jauh lebih bermanfaat mana? Sama-sama bermanfaat, tapi jauh lebih efektif saudara mengajar menggunakan teknologi yang Tuhan siapkan untuk menjangkau lebih banyak orang. 5-10 tahun lalu, kita tidak membayangkan bisa menginjili sebebas ini dan semudah ini. Tapi sekarang Tuhan siapkan teknologi ini supaya Injil, ajaran-ajaran yang sehat itu diperdengarkan terus-menerus kepada publik. Jadi gap antara dunia akademia dan dunia pastoral itu harus dibuang sekarang. Harus dibuang sekarang. Para teolog harus maju ke publik sekarang dan mengajar. Jangan sampai hati orang-orang Kristen diisi oleh orang-orang yang salah dan ajaran yang salah. Oke, itu dari saya. Terima kasih Pak Deki.